dia mengakibatkan melambatnya pertumbuhan akar. Ya, saya sarankan buat teman-teman kalau mau menggunakan sekam mentah, sekam yang sudah fermentasi, lebih baik sekam lapuk saja. Ya, sekam lapuk saja teman-teman. Gunakan sekam lapuk saja. Pupuk pertumbuhan di saya ini sudah saya racik teman-teman ya. Satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4. Kalau untuk merawat tanaman anggur yang baru pindah tanam, satu picis ini bisa untuk 1 bulan. Apa sekam lapuk itu? Sekam lapuk adalah sekam mentah, kulit padi yang mentah, tetapi sudah terjadi pembusukan secara alam. Ya, ibaratnya kita bikin, kalau mau bikin sekam lapuk, berarti teman-teman gali tanah, lalu masukkan sekam mentah itu, biarkan selama 3 bulan. Biarkan selama 3 bulan, tapi jangan lupa tetap disiram. Ya, nanti akan busuk di situ, akan hancur di situ. Itu hasilnya bagus, unsur nitrogen akan keluar. Unsur nitrogen akan keluar dan bagus sekali untuk kita gunakan untuk bercocok tanam. Apa itulah salah satu bisa untuk tanaman apa jadi selain anggur? Semua tanaman buah, semua tanaman buah. Tidak saya rekomendasikan untuk tanaman sayur, ya. Tidak saya rekomendasikan untuk tanaman sayur, tetapi untuk semua tanaman buah. Anggurku tak pindah di depan rumah, kena panas langsung bagus pertumbuhannya. Iya, tanaman anggur itu membutuhkan sinar matahari kok diumpetin, ya. Tanaman anggur itu membutuhkan sinar matahari, teman-teman. Kalau pertumbuhan lambat, teman-teman harus koreksi. Pertama yang dikoreksi adalah sinar mataharinya, ya, sinar mataharinya. Yang kedua, yang dikoreksi adalah media tanamnya. Yang ketiga, pola pemupukan, ya. Pola pemupukan ini sebenarnya, ya, hanya pendorong, pendukung, ya, pendukung. Kalau teman-teman sinar mataharinya sudah dapat bagus, media tanamnya sudah sesuai, dikasih pupuk ya tambah jos pertumbuhannya. Cara penggunaan pupuknya gimana Bang ya? Cara penggunaan pupuknya di kemasan sudah saya tuliskan ya, di kemasan sudah saya tuliskan, tetapi di sini akan saya bahas untuk teman-teman. Kalau tanaman anggur teman-teman usianya baru pindah tanam, 1 minggu kemarin baru pindah tanam, ambil 1 picis. 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Nanti teman-teman kan tanamannya 1. Cukup setiap 1 minggu diambil 2 liter untuk memupuk tanaman tersebut. Setiap 1 minggu ambil 2 liter. Setiap 1 minggu ambil 2 liter. Sisanya kemana Bang? Sisanya disimpan, ditutup rapat, disimpan. Seperti itu teman-teman ya. Ini musim penghujan. Nah, musim penghujan sangat bagus sekali pupuk-pupuk ini dilarutkan dengan air hujan. Ya. Sangat bagus sekali dilarutkan dengan air hujan. Biar apa? Biar tambah jos teman-teman ya. Karena air hujan ini sangat bagus sekali untuk kita gunakan pelarutan pupuk, terutama untuk tanaman-tanaman masa pertumbuhan. Kenapa anggur kadang kayak ada jamur, itu faktor apa Mas? Kena hujan ya. Faktornya banyak, tetapi yang menggunakan tanaman-tanaman anggur, yang menanam tanaman anggur di lahan terbuka itu terakibat oleh air hujan. Jika tidak mau terkena jamur, maka kita lakukan perawatan menggunakan fungisida secara berkelanjutan. Mulai berbunga, apakah jangan dipupuk dan jangan disemprot ya. Sebenarnya bunga itu juga harus dilakukan penyemprotan, tetapi dengan dosis rendah supaya apa? Tidak dimakan belalang, tidak dimakan hama, dan tidak terserang penyakit ya. Dan juga pemupukan juga dibutuhkan dengan dosis yang terukur. Kalau teman-teman ingin merawat tanaman anggur yang sedang berbuah, gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah, ada dietalase 3. Nah, pupuk dietalase 3 adalah pupuk yang saya gunakan untuk merawat buah-buah anggur teman-teman ya. Yang saya gunakan untuk sekarang sudah 20 cm panjang, iya, karena sinar mataharinya full. Apa kemarin nggak dapat sinar matahari? Kamu umpetin di mana? Ya. Kalau dapat sinar matahari dari pagi sampai sore itu bagus teman-teman ya. Sinar mataharinya kalau dapat sinar matahari dari pagi sampai sore itu tanaman bagus sekali ya. Dan nanti untuk masa pembuahannya juga mudah seperti itu. Nggak pakai humus bambu, nggak apa-apa Bang. Kalau teman-teman memang nggak ada, jangan dipaksa, nggak apa-apa ya. Kalau nggak pakai humus bambu, nanti teman-teman bisa gunakan yaitu tanah. Gunakan tanah yaitu perbandingan cukup 20% saja untuk tanahnya ya, seperti itu. Kalau dicampur air tetesan, coba bisa Om, kan ada CO2-nya. Kalau dicampur air tetesan aki bisa nggak Om? Ya, kalau teman-teman menggunakan tetesan aki itu untuk menyetabilkan pH tanahnya kan, untuk menurunkan kan, untuk menurunkan. Tetapi kalau hanya itu saja ya nggak bisa.
nutrisinya teman-teman ya, harus ada sambungan nutrisinya. Tanah anggur hari ini saya kasih atasnya kohi. Apa boleh besok saya kasih AB mik kocor? Boleh saja kohi kambingnya yang terukur ya, kohi kambingnya yang terukur, dan juga kohi kambing ini saya sarankan sudah fermentasi, apalagi musim penghujan dan kondisi tanaman sedang apa. Kalau masa pertumbuhan saya rekomendasikan, tetapi kalau tanaman saat ini membawa bunga, membawa buah, tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ini banyak unsur nitrogen yang bisa mengakibatkan buah teman-teman pada pecah ya. Atasnya itu plastik atau fiber teman-teman, menggunakan fiber ya. Bang, kemarin baru masuk udah rungkat. Iyo, sinyalnya jelek aku. Banyak sekali teman-teman yang DM, Bang nggak live nih, nggak live, tapi sinyalnya jelek teman-teman. Mau tamati putus. Alah udahlah. Kemarin tak taruh di teras berapa sinar matahari. Wah, ditaruh di teras sinar matahari ya teman-teman. Ini salah satu pengalaman untuk teman-teman. Tanaman anggur membutuhkan sinar matahari full. Tanaman anggur membutuhkan sinar matahari full. Makanya ketika teman-teman bertanya cocok nggak di yang tempat panas, yo malah cocok banget, Anggur jenis apa bang? Ini varian merakyat teman-teman, Jupiter. Usianya sudah 4 tahun, berbuahnya sudah nggak ketung teman-teman, karena 3 bulan itu sudah berbunga dan sampai sekarang nggak pernah berhenti berbuah ya. Untuk menjaga kestabilan tanaman tetap saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk etalase 3 ya. Untuk pupuk etalase 3. Terima kasih Mbak Tin, kombo-kombo. Jenis anggur apa ya? Bang, umpomo ping per patangnya banyak 1 meter, terus tersiernya hanya 5 batang yang dirawat, apa bisa cepat buah ya? Ya, sebenarnya buah itu bukan berasal dari banyak dan sedikitnya percabangan teman-teman ya. Tanaman bisa berbuah itu karena kemapanan tanaman dan cukupnya usia tanaman. Bagaimana cara kita mendeteksi tanaman itu sudah siap untuk berbuah? Paling tidak batang primernya sudah mencoklat, batang tersiernya juga sudah membesar. Terima kasih Mbak Tin telah dipenuhi WL ku, semangati terus ya. Nah, itu bulu matanya pakai pupuk apa? Saya menggunakan pupuk hidroponik teman-teman. Nah, jadi pupuk-pupuk saya ini pupuk-pupuk yang mengandung unsur nitrat ya. Jadi kalau disebut yaitu pupuk air. Kalau pupuk air itu mudah sekali untuk larut dan mudah sekali untuk diserap tanaman. Pohon anggur saya sudah 2 meter, tetapi saya potong jadi dari awal lagi. Kenapa tah? Itu bisa ya, bisa dipupuk pertumbuhan, nanti langsung ngacir pertumbuhannya ya. Mata batnya akan pecah. Kalau mata batnya pecah, pertumbuhannya lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus. Bang, tempat saya banyak kulit bawang putih, bisakah buat campuran media tanam? Jangan nanti ada aturannya sendiri ya, ada aturannya sendiri. Bang, batang induknya maksimal bisa sampai berapa meter? Batang induknya kalau teman-teman kepengen merawat tanaman anggur itu bisa ratusan tahun ya. Nanti bisa diwariskan anak cucu. Banyak sekali orang yang sudah meninggal tapi tanaman anggurnya masih bisa berbuah, berbunga, dan akhirnya yang menikmati cucu-cucunya. Itu tergantung perawatan. Yang penting media tanamnya benar, insya Allah pertumbuhannya pun bagus ya. Jadi tanaman anggur itu seperti tanaman kelapa teman-teman. Tanaman anggur seperti tanaman kelapa. Kalau tanaman kelapa kan semakin tinggi semakin mengerikan. Kalau tanaman anggur semakin lama semakin menggoda. Serabut kelapa bisa buat campuran media tanam, bisa ya. Buat teman-teman yang menggunakan kokobit bisa dijadikan campuran atau bisa dijadikan topping, tetapi ini tidak saya rekomendasikan pada media tanam yang ditanam di lahan terbuka. Kalau mau menggunakan di lahan terbuka berarti di bagian atasnya saja, jangan dicampurkan, nanti menjadi media tanam itu terlalu lembab. Kalau terlalu lembab bisa mengakibatkan pembusukan pada akar ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan serabut kelapa, bagusnya untuk topping atas ya. Batang primer harus dibatasi sampai berapa meter bang ya? Batang primer tidak harus dibatasi teman-teman, bebas kalau batang primer. Yang dibatasi batang sekunder, batang kedua. Primer mau menggunakan 3 meter, 2 meter, 4 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter. Kalau teman-teman
nggak apa-apa. Yang perlu dikontrol dan dibatasi adalah sekunder. Kenapa Bang? Karena sekunder akan membawa cabang tersier. Ya, untuk menjaga kestabilan cabang tersier, maka teman-teman harus ada pengontrolan. Jangan sampai panjang tetapi nggak ada cabangnya. Kan saya punya pohon anggur kok keriting daunnya, gimana cara agar ada ulat ya? Keriting kalau disebabkan oleh perakaran, maka kita lakukan penanganan dengan pupuk pertumbuhan saya. Di dalam pupuk pertumbuhan saya ini satu picis ada 2 bungkus. Ya, 2 bungkus, dan diambil bungkus yang bagian dalam dilarutkan dengan air 5 liter lalu kocorkan, dan setelah itu jangan disiram selama 3 hari. Kalau keriting disebabkan oleh hama, teman-teman bisa gunakan yaitu Demolis. Ya, gunakan penyemprotan ini insektisida Demolis. Ya, itu tanaman terserang trip. Kak, kalau di topping koral bisa enggak ya? Koral itu apa koral? Koral itu apa teman-teman? Koral itu apa? Bagaimana buah anggur bisa manis di pupuk apa ya Bang? Gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah di masa pembuahan. Jadi di sini sudah saya racikkan untuk teman-teman ada 3 pupuk. Ya, saya meracik 3 pupuk. Pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan untuk tanaman anggur yang baru pindah tanam sampai menjelang pertumbuhan. Sampai masuk masa generatif. Berarti paling tidak itu membutuhkan 4 paket atau 3 paket. Itu nanti bisa digunakan selama 4 bulan sampai 5 bulan. Dan yang kedua adalah pupuk generatif khusus untuk membuat tanaman anggur itu berbuahnya lebih maksimal, yaitu etalase 2. Dan selanjutnya setelah keluar bunga dilanjutkan dengan pupuk etalase 3. Jadi di sini ada pupuk 3 secara berurutan. Etalase 1 untuk pertumbuhan, etalase 2 untuk pembuahan, etalase 3 untuk merawat bunga dan buah. Jadi beda-beda.